Halo kawanku, kita berjumpa lagi di channel Rakyat Desa. Kali ini kita akan membuat tutorial cara penyampuran lem epoxy yang 2 komponen. Kemarin ada teman yang meminta untuk ukuran atau takarannya campurannya itu seperti apa dan bentuknya itu kayak apa. Karena teman itu komentar di channel kita sudah mengikuti tapi mencoba tapi belum bisa jadi yang keras. Oke ya kawanku, kita lakukan simak yang dengan benar ya. Oke, kita langsung saja. Oke ya kawanku, untuk yang jadi peringatan ya untuk kawan-kawanku yang belajar tutorial itu baik di channel Rakyat Desa atau di channel manapun yang berkaitan dengan tutorial itu, kami mohon jangan di skip ya, jadi biar tidak gagal fokus. Jadi ya diperhatikan dari awal sampai selesai, karena nanti takutnya itu ada kesalahpahaman. Jadi oke ya kawanku, kita langsung ini. Untuk yang pertama jelas ya, kita ini lem mereknya itu ya, kita sebut aja mereknya, kena nggak apa-apa, ALF ini yang ada di toko dekat kami ya. Ini di daerah kami itu mereknya ALF epoxy. ALF ini yang hardener yang biru ya, ini resinnya yang merah. Untuk yang pertama ya kawanku bisa seharusnya memperhatikan ini neto ya. Dari neto itu jelas beda ya, netonya itu beratnya, isinya ini isinya itu beda, 0,7 itu hardinernya, kemudian resin itu 0,6 liter ya netonya. Jadi untuk penyampurannya itu hanya selisih sedikit, hanya 1:1, tapi yang hardinernya itu lebih sedikit. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita kalau mengambil lemnya ini harus ciduknya ya, alatnya itu yang untuk mengambil itu satu-satu ya, nggak boleh dicampur ya, terus satu-satu, karena kalau nanti dicampur itu nanti akan mengerah salah satunya. Jadi kita harus satu-satu. Untuk hardener kita ambilnya satu, ini alatnya untuk mengambil satu, resin juga satu. Terus penyampurannya bagaimana, kita langsung praktek saja, jangan di skip ya. Ini kita ambil ya secukupnya saja, ini karena untuk ini secukupnya. Perbandingan 1:1 lebih sedikit, atau 1:2 lebih enaknya, yang hardener 2, yang resin 1. Itu nanti kalau ada kekurangan, nanti kekurangannya apa bisa kelihatan. Nah ini ya, jangan di atasnya, sampingnya saja. Perkiraan 1 lebih sedikit yang hardinernya. Nah ini perkiraan segitu, kita tunggu sampai merata ke bawah. Ini secara perbandingan ya, bisa dilihat ini perbandingan, ini kemungkinan antaranya sini sampai sini. Ini berarti banyak hardinernya ya. Kemudian kita campur, ini kita campur, kita sama belajar memprediksi. Kalau nanti ini harusnya ya, kalau jadi itu warnanya putih susu ya. Ini kita aduk yang 11 dulu. Nah gini, nanti kalau ada bintik-bintiknya atau bolong-bolong begitu ya, itu berarti kebanyakan resin, kebanyakan yang warna merah itu, yang putih itu kebanyakan yang itu. Kemudian kalau kebanyakan hardener bentuknya kayak apa, nanti kehijau-hijauan, itu tandanya kayak begitu. Kalau warnanya putih susu kayak begini, 99% itu jadi ya, pasti keras setelah 3 jam. Begini, kita aduk terus ya, kita aduk saja biar menyampur. Ngaduknya diginikan, kayak ditekan ya, ditekan. Kemudian kan dilihat ini. Nah kita belajar sambil fokus. Ini kan kalau ada bintik-bintiknya, bolong-bolong buahnya, warnanya tidak kayak begini, itu kebanyakan, kalau bolong-bolong itu kebanyakan resin bening.
Tapi kalau warnanya kehijau-hijauan itu kebanyakan hardener. Jadi nanti bisa ditambah, kalau bolong-bolong berarti ditambah hardener ya. Tapi kalau bentuknya kayak begini, ini 199% jadi nih ya. Ini kalau enggak begini. Kita prakteknya lagi. Setelah begini kan, kita angkat. Kemudian kita titiskan begini. Ini kalau tidak lumer ya. Ini kan bisa lihat. Nah, ini kan tidak ada bolong-bolong. Ini tidak ada bolong-bolong, tidak kehijau-hijauan. Itu jadi, berarti ini jadinya itu kayak gitu. Kita coba lagi. Ini lumer atau tidak. Nah, kita perhatikan ya, ada bolongan atau tidak. Nah, kan tidak ada. Itu kita belajar dari awal, belajar prediksi ya. Ini kan tidak ada bolong. Kemudian setelah itu kita bisa langsung mengaplikasikan atau tidak. Ditunggu ya kawanku. 1 menit dari pengaduan ya kawanku. Baru kita bisa mengaplikasikan. Sekarang gini aja, lebih enaknya ya. Kita nanti biar jangan ada dusta di antara kita ya. Seolah-olah kita tutorial itu paling benar ya. Kita praktekkan. Untuk yang di rumah-rumah, kawan-kawanku yang lagi belajar biar bisa paham. Kita praktekkan yang pengaduan banyak hardener kayak apa, yang banyak resin kayak apa. Kita buat 2 lagi ya. Ini yang jadi gambarnya kayak begini. Terus yang banyak resin kayak apa. Kita langsung ya, kita praktek. Kita praktek lagi biar nanti ada pembanding. Biar seolah-olah kita yang ini benar padahal salah itu tidak ya. Kita praktekkan, kita belajar bersama. Karena belajar itu ya murah meriah, tidak mahal. Ini kita contoh, kita prediksi dari awal dari channel Rakyat Desa ya. Ini yang kita banyakkan resin, nanti akan warnanya bintik-bintiknya banyak. Kemudian ini yang banyak hardener ya. Oke. Nah, kita banyak yang resin, nanti warnanya kayak apa, cocok atau tidak yang kita bilang. Ya, ini jelas ya, lihat ya, banyak resinnya ya. Kemudian ini sedikit resin. Nanti jadi kawan-kawan di rumah bisa membandingkan ya. Oh ternyata yang punya saya di rumah itu banyak yang ini, itu bisa. Dan ini masih di sini ya, kita pakai yang ini ya, ini baru ya. Ini baru. Kita aduk. Nah, kita perhatikan, harus fokus kawan-kawanku. Awal mula pasti warnanya agak putih, tapi nanti kalau didiamkan sejenak akan berubah. Kita coba saja. Nah, udah kita coba. Kemudian yang ini kita aduk, 1 lagi adukan. Secara adukan beda atau sama? Hampir sama. Hampir sama nanti. Nanti yang membedakan setelah didiamkan beberapa menit ya. Nah, kita diamkan. Oke. Kita tunggu. Ini sambil kita belajar. Ini contoh. Tadi yang saya bicara bintik-bintik agak bening. Ini contoh. Bisa dilihat ya kawan-kawanku. Ini bintik-bintik agak bening ini. Beda kan? Ini beda. Ini agak lebih hijau lagi ini. Agak lebih hijau ini. Kehijau-hijauan ini kalau begini kan dia tidak akan, teksturnya tidak lentur ya. Ini putus-putus ya. Bisa paham kan kawanku? Ini yang perbandingan banyak hardener. Nih. Oke. Ini. Nah, jatuhnya langsung sekali. Kemudian kalau ini terlalu lumer ya. Nah, ini ya, ini kan kosong nih. Nah, ini terlalu. Nah, ini bisa lihat. Kita jereng. Biar paham semua. Iya. Hasilnya kayak apa? Kita ini ambil sedikit biar perbandingannya sama. Nah, ini kita tutup ya yang sini biar fokus, 1 sedikit sama sedikit. Nah,
kita jereng semua. Kemudian ini juga. Nah, jelas beda kan? Nah, bisa diperhatikan. Ini putih-putih susu ini. Kalau ini terlalu kehijau-hijauan ya, putih kehijau-hijauan ini, agak keputihan ini kebanyakan hardener. Kalau diginikan, nanti kalau ini diaplikasikan, kita bicarakan ya. Kalau yang ini nanti hasilnya seperti kaca keras. Nanti kalau dipatahkan suaranya ada kayak klik gitu, ada kliknya. Sedangkan kalau ini kalau diaplikasikan kayak apa? Nanti kayak permen karet. Jadi molor gitu. Kalau ini diaplikasikan kayak apa? Nanti jemek. Nanti ya. Ini jemek. Kalau berarti secara perbandingan seumpama kita dari praktek yang salah itu lebih baik bagus yang hardener, masih banyak yang hardener itu masih kita aman. Tapi kalau kebanyakan resin, udah ini lepas semua nanti ini lepas ini. Sedangkan kalau kebanyakan hardener tapi nggak terlalu banyak banget, masih bisa ya teksturnya karena nanti seperti permen karet jadi lentur. Kalau ini keras, ini nanti keras. Jelas yang bagus yang ini, yang keras ini. Secara tekstur ya kita lihat. Ini teksturnya. Yang ini kan secara tekstur ya. Nah kita bisa lihat ini kawanku. Nah. Ini lumer kan, nah ini kita jereng semua. Ini kan tidak ada. Ya kan, untuk pengaplikasikan ya bisa ya. Nanti setiap kayu sini satu lapis tipis, sebelah lagi ya tipis. Kemudian diklem ya. Setelah kita aduk begini bisa diaplikasikan, nunggu sekitar 1 menit ya kawanku. Semoga kawanku bisa memahami ya. Bisa paham, nanti seumpama kurang paham lagi, diputar lagi videonya, dipahami lagi kata-katanya dan prakteknya ini kayak apa. Oke kawanku ya, untuk cara mengaplikasikannya dengan di kayu kayak apa, teman-teman bisa lihat ya di link di atas atau dicek di deskripsi. Dan seumpama kawan-kawanku belum paham ya diputar ulang dan bisa tulis-tulis di kolom komentar ya, agar kami admin bisa membalas apa yang belum paham. Demikian kawanku, semoga bermanfaat, semoga bisa ya menambah ilmu kawan-kawan yang di rumah. Selamat mencoba ya kawanku, salam sukses, salam berkarya. Jangan lupa bantu dukung channel Rakyat Desa dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih kawanku, selamat mencoba, salam sukses, salam berkarya. Oke.